Jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel Purwokerto Banyumas. Apa kabar semuanya? Semoga damai dan sejahtera Tuhan menyertai Anda semua. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kita lanjutkan perjalanan ziarah iman kita, dan hari ini kita akan merenungkan Amsal 15 ayat yang ke-21 dan 21 ayat yang ke-8. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, memimpin hidup kami yang senantiasa berada di depan, di samping dan di belakang kami. Di depan untuk memimpin, mengarahkan, di samping untuk meneguhkan, mendorong, dan di belakang untuk menyertai kami. Terima kasih untuk semua berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, tuntunlah kami dengan firman-Mu. Baik kami yang sedang bekerja, kami yang memiliki usaha, orang tua, atau anak yang sedang belajar, siapapun diri kami dan apapun kegiatan kami. Kiranya Engkau limpahi kami dengan berkat-berkat yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Amsal 15 ayat 21 dan pasal 21 ayat ke-8 yang berbunyi, kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi. Tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang jujur lurus perbuatannya. Saudara-saudara yang berkehendak baik, suatu hari seorang petani menjual 1 kilo mentega kepada tukang roti. Dan iseng-iseng tukang roti itu memutuskan untuk menimbang ulang apakah mentega tersebut benar 1 kilo atau tidak. Nah, setelah ditimbang, ternyata mentega itu kurang dari 1 kilo. Alangkah marahnya tukang roti itu, dan kemudian mengadukan petani itu ke pengadilan. Di pengadilan, sang hakim bertanya, apakah engkau punya timbangan di rumah? Tanya hakim kepada petani itu. Lalu petani itu menjawab, yang mulia, saya orang miskin dan tidak mampu membeli timbangan. Sebelum saya menjual mentega kepada tukang roti, saya telah membeli 1 kilo tepung terigu darinya. Dan tepung terigu itulah yang saya jadikan neraca ketika menimbang-nimbang mentega untuknya. Kata petani itu polos. Nah, saudara-saudara sekalian yang berkehendak baik, kadang bahkan kerap kita tergoda kepengen tahu apakah orang lain itu jujur atau tidak. Apakah orang lain itu setia atau tidak. Tetapi kita tidak mau bercermin, melihat pada diri sendiri, apakah ada ketidakjujuran di dalamnya. Kita bahkan menuntut standar moral dari sesama kita untuk menjadi orang baik, bahkan suci. Tetapi apakah pernah kita memenuhi diri kita sendiri dengan standar yang sama untuk menjadi baik dan suci? Bahkan tidak jarang, saudara-saudara, kita malah tidak pernah berupaya untuk mewujudkan tuntutan kita sendiri. Nah, orang-orang semacam ini yang senangnya menuntut standar dari orang lain, itu paling gembira kalau mendapati sesamanya itu jatuh dalam dosa.
Seolah-olah ada 1000 alasan untuk menunjukkan kepada khalayak banyak bahwa dia lebih baik dari orang yang jatuh. Bahkan orang yang jatuh malah dibunuh karakternya. Perbuatan kecil-kecil, sikap-sikap yang bagi dia itu turutannya daripada kejatuhannya, itu ditambah-tambahi. Hanya untuk membedakan bahwa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Kejujuran dan kebohongan adalah dua kebiasaan yang sangat berlawanan. Sebagian orang melakukan ketidakjujuran atau kebohongan dengan perasaan yang tidak bersalah. Bahkan mereka puas kalau sukses minterin orang yang bodoh. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Kata pengamsal, kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi. Tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Saya, saudara-saudara, pada waktu sekolah pernah nyontek. Dan nilainya baguslah. Tetapi sukseskah saya? Tidak. Saya gagal total. Pertama, oleh karena saya sedang menipu diri saya sendiri bahwa saya bisa. Padahal sejatinya mboten saged. Tidak bisa. Yang kedua, saya sedang membangun kebiasaan buruk yang tidak mengembangkan hal-hal yang baik dengan cara menyontek itu. Dan ketiga, saya menuai hasil pada saat ujian sendirian. Ternyata nilainya jeblok. Nah, saudara-saudara, dari sini saya belajar bahwa tidak jujur, menipu diri sendiri. Guru mungkin tertipu karena beliau tidak tahu. Tetapi kita tidak dapat menipu diri sendiri. Suara hati akan berteriak, bohong lu. Dan kita sedang membangun kebiasaan yang buruk. Yang lama-kelamaan, kalau jadi kebiasaan, maka akan berubah menjadi karakter buruk itu sendiri. Tetapi bagaimana kalau bisnis? Apa ada bisnis yang jujur? Bisakah kita jujur dalam bisnis? Saya masih ingat betul dengan sahabat baik saya yang awalnya membuka bengkel motor dan spare part di bengkel motornya. Sampai kemudian beliau memiliki showroom motor dan bengkel. Beliau mengatakan tentang kiat bisnisnya sampai berkembang sedemikian rupa. Saya masih ingat betul bahwa bisnis yang dia bangun itu, dia bangun dengan kejujuran. Dan dia selalu memperlihatkan harga dari distributor. Dia punya daftar harganya dan selalu mengatakan begini, saya belinya sekian nih. Jadi saya menjualnya sekian, monggo kalau mau, kalau berkenan. Kalau kualitas barangnya original, dia akan katakan dengan terus terang, ini agak mahal. Tetapi kualitasnya asli. Kalau kualitasnya KW1, dia katakan dengan terus terang. Atau barangnya premium, dia sebut ini premium. Jadi ada harga, ada barang. Dan yang menarik saudara-saudara, beliau pernah bercerita bagaimana ada seorang pelanggan yang membeli barang kepada beliau dan dia mengatakan begini, saya ingin berkata begini, Bapak, bahwa saya senang belanja di sini. Padahal tadi saya sebetulnya melihat sudah nanya-nanya ke toko lain. Ada yang lebih murah, tapi saya lebih senang di sini.
Kenapa? Karena pelayanannya yang luar biasa. Saya merasa terlayani. Jadi saya puas dengan karya layanannya. Nah, saudara-saudara yang berkehendak baik, kita tidak akan merugi dengan bersikap jujur. Oleh karena sikap ini adalah sikap yang diperkenankan oleh Tuhan sendiri. Cara ini adalah cara yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Pada Amsal 14 ayat 11 dikatakan rumah orang fasik akan musnah. Tetapi kemah orang jujur akan mekar. Perhatikan, rumah orang fasik, tempat tinggal permanen rumah. Mungkin megah, usaha yang gagah, tetapi fasik. Tidak jujur, kata Tuhan, akan musnah. Musnah oleh kefasikannya sendiri, hancur oleh ketidakjujurannya sendiri, digerogoti oleh belalang. Ada urusan KPK, jadi buronan hukum, bahkan ada yang sudah 17 tahun di luar negeri. Kemudian ditangkap, diborgol, ada yang masih ngumpet, tidak berani pulang ke tanah air, digerogoti oleh belalang. Sakit ini, sakit itu, ada perbaikan ini, ada kebutuhan itu, dan sebagainya. Tetapi anehnya, kemah orang yang jujur akan mekar. Mulanya barangkali hanya kemah, tempat tinggal sementara, yang pasti wujudnya biasa-biasa saja, sangat sederhana. Tetapi kemah ini dia rawat dengan baik. Dia telateni dengan gigih untuk menjadikan segalanya baik. Dan lambat laun berkat Tuhan akan nampak. Masuk di dalam rumah tangga ini menjadi berkat yang luar biasa. Jadi meskipun lambat, kekayaannya awet, berbau harum, bahkan bertumbuh berkembang. Tinimbang cepat tetapi hasil ketidakjujuran. Akibatnya diperiksa KPK, disita habis-habisan. Maka pilihan kita adalah jujur dan diberkati oleh Tuhan, atau fasik tetapi bisa musnah di tengah jalan. Sampai jumpa kembali di dalam perjalanan ziarah kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.